Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita baca doa dulu. Isti'adah dan doaan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Silakan teman-teman buka buku tematiknya ya. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Apa yang akan kita pelajari di pembelajaran kali ini? Yang pertama, menyanyikan lagu nasional sesuai tempo dan nada. Kemudian menjelaskan pemanfaatan batu bara. Nah, teman-teman, masih ingat dengan tempo lagu dan jenis-jenisnya? Kita sudah pelajari ini di subtema 1 pembelajaran 5 juga loh. Ya, betul. Ada allegro, moderato, andante, adagio, largo, allegretto, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah istilah-istilah dalam musik yang menjelaskan tempo lagu dinyanyikan lambat, sedang, atau cepat. Nanti teman-teman bisa buka lagi ya. Di pembelajaran 5 kali ini kita akan menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, tempo lagu Rayuan Pulau Kelapa ini adalah andante. Apa itu tempo lagu andante? Ya, betul. Andante adalah tempo sedang. Berarti lagu Rayuan Pulau Kelapa dinyanyikan dengan tempo sedang. Yuk kita simak lagu Rayuan Pulau Kelapa. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah
Bagus ya teman-teman lagunya. Lagu ini diciptakan oleh Bapak Ismail Marzuki. Nah, lagu Rayuan Pulau Kelapa menceritakan tentang kekayaan alam Indonesia. Bisakah teman-teman menemukan lirik pada lagu yang menjelaskan tentang kekayaan alam di Indonesia? Silahkan teman-teman tulis di kolom tanggapan. Kemudian membaca halaman 68. Silakan teman-teman buka buku tematiknya halaman 68. Teks berjudul Pemanfaatan Batu Bara. Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Energi listrik menjadi kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Saat ini, kebutuhan manusia terhadap energi listrik semakin meningkat karena manusia semakin banyak menggunakan peralatan listrik untuk memudahkan pekerjaan mereka. Pembangkit listrik di Indonesia memanfaatkan sumber daya alam berupa batu bara sebagai bahan bakar. Batu bara merupakan bahan bakar fosil. Batu bara adalah batuan yang mudah terbakar. Lebih dari 50% sampai 70% volumenya merupakan bahan organik yang merupakan material karbon. Batu bara terbentuk dari endapan organik berupa sisa-sisa tumbuhan yang tersimpan dalam tanah selama ratusan juta tahun yang lalu. Selanjutnya, bahan organik tersebut mengalami berbagai tingkat pembusukan atau dekomposisi sehingga menyebabkan perubahan sifat-sifat fisik maupun kimia sebelum ataupun sesudah tertutup oleh endapan lainnya. Pembentukan batu bara dimulai sejak periode pembentukan karbon atau Carboniferous Period, dikenal sebagai zaman batu bara pertama yang berlangsung antara 360 juta sampai 290 juta tahun yang lalu. Kualitas dari setiap endapan batu bara ditentukan oleh suhu dan tekanan serta lama waktu pembentukan yang disebut sebagai maturitas organik. Proses awalnya, endapan tumbuhan berubah menjadi gambut atau peat, yang selanjutnya berubah menjadi batu bara muda atau lignite, atau disebut pula batu bara coklat, brown coal. Perhatikan gambar yang menunjukkan proses terbentuknya batu bara sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat ya, ada di buku halaman 69. Setelah teman-teman membaca teks pemanfaatan batu bara, silahkan teman-teman tuliskan informasi-informasi penting yang teman-teman temukan tentang batu bara pada kolom catatan pada halaman 69. Ada di bagian bawah teks ya. Sebagai tambahan informasi, yuk teman-teman kita saksikan video tentang batu bara dan proses pembentukannya. Batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar. Batu bara terbentuk dari sisa tumbuh-tumbuhan yang terkubur dalam tanah selama jutaan tahun. Proses pembentukan ini terjadi pada zaman karbon atau sekitar 340 juta tahun lalu. Banyak sekali manfaat batu bara. Salah satunya adalah sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Lalu, kenapa banyak sekali tambang batu bara di Indonesia?
Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara tropis. Tentunya, sejak zaman dahulu memiliki banyak hutan. Dan dari pelapukan tumbuh-tumbuhan tersebutlah yang membuat Indonesia memiliki cadangan batu bara yang besar. Bahkan, hingga saat ini, Indonesia memiliki cadangan batu bara sebesar 39,89 miliar ton yang tersebar di 1.000 lebih perusahaan tambang batu bara Indonesia. Lantas, apakah yang membuat Indonesia belum menjadi negara maju, padahal kaya akan sumber daya tambangnya? Jawaban singkatnya adalah karena Indonesia belum mampu mengolah bahan galian sendiri. Lalu, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan saat ini adalah membangun sebuah pabrik pelebur atau smelter. Namun, smelter membutuhkan energi yang sangat besar. Dan energi yang sangat besar tersebut adalah nuklir. Akan tetapi, banyak sekali penolakan-penolakan terhadap pembangunan energi nuklir di Indonesia. Lalu, apakah selamanya Indonesia akan seperti ini? Jawabannya ada pada kita sebagai generasi penerus bangsa. Setelah kita belajar tentang sumber daya alam batu bara, ada sumber daya alam lain yang dapat dimanfaatkan loh. Pemanfaatan sumber daya alam banyak macamnya. Ada dalam berbagai kegiatan. Ada pertanian, pembuatan ikan asin, transportasi, dan industri tekstil. Untuk bidang pertanian, matahari dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, kemudian sumber energi bagi tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri atau proses fotosintesis. Kemudian pertanian pun memanfaatkan air untuk mengairi lahan pertanian. Juga memanfaatkan tanah sebagai media tanam, tumbuhan, dan sebagainya. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan pembuatan ikan asin. Ada kayu, garam, dan matahari. Kayu dimanfaatkan untuk membuat anyaman tempat pengeringan ikan. Kemudian ada garam untuk mengawetkan ikan menjadi ikan asin, dan tentu saja membutuhkan matahari untuk mengeringkan ikan asin.
Selanjutnya ada pemanfaatan dalam bidang transportasi, yaitu sumber daya alam berupa logam dan minyak bumi. Logam digunakan atau dimanfaatkan untuk membuat alat transportasi seperti bis, mobil, motor, dan lainnya. Kemudian membutuhkan minyak bumi sebagai bahan bakar. Jika tidak ada minyak bumi, kendaraan seperti bis, mobil, motor tidak akan bisa berjalan kecuali yang menggunakan listrik ya. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam di bidang industri tekstil. Industri tekstil merupakan industri pakaian. Nah, di sini ada kapas, ulat sutra, dan bulu domba. Kapas sudah pasti akan menjadi kain. Nah, ulat sutra dimanfaatkan untuk menghasilkan kain sutra, dan bulu domba dimanfaatkan untuk menjadi kain wol. Kita sudah masuk bagian refleksi. Ada pertanyaan nih teman-teman. Batu bara adalah sumber energi yang tak terbarukan, sehingga suatu saat persediaannya akan habis. Menurut teman-teman, apa yang dapat kita lakukan untuk menghemat penggunaannya? Silahkan teman-teman tulis di kolom tanggapan ya. Yang kedua, Indonesia mempunyai sumber daya alam berupa batu bara yang melimpah. Batu bara bermanfaat di bidang ekonomi. Apa peran batu bara dalam perekonomian masyarakat? Silakan teman-teman tulis di kolom tanggapan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Di sini ada pepatah atau mahfuzot dalam bahasa Arab yang bacaannya laisa ilmu ma hufidh innamal ilmu ma nafa'an. Artinya, ilmu bukanlah apa yang dihafal, akan tetapi yang bermanfaat. Kata-kata ini atau pepatah ini disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi teman-teman, ketika belajar tidak hanya menghafal saja ya, tetapi agar ilmu itu bermanfaat, bisa teman-teman ajarkan kepada adik, kepada teman yang belum paham. Begitu ya. Semoga apa yang kita pelajari ini tidak ada yang sia-sia dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menambah keberkahan kita ya. Amin. Semoga teman-teman tetap semangat ya belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajaran yang sudah dipelajari hari ini di rumah. Yuk teman-teman, kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan teman-teman bisa masuk sekolah lagi ya. Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Dadah.